Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian serial fikih kehidupan. Pada pertemuan yang barokah ini kita akan melanjutkan cara teknis bagaimana sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah syariat penuh dengan keringanan. Di antara teknis yang telah kita bahas adalah bagaimana sholat ini bisa diringkas. Nah, pertemuan yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana sholat yang harusnya 2 waktu disatukan menjadi 1 waktu, dan inilah yang disebut dalam istilah dalam fikih dengan sholat jamak. Sholat jamak ini para ulama fikih mendefinisikan kenapa disebut sholat jamak. Karena jamak sendiri maksudnya adalah menggabungkan antara 2 atau beberapa hal atau menyatukan kemudian mengumpulkan. Sebagaimana kita temukan Al-Quran sendiri maknanya adalah kumpulan. Dan kita temukan kata jamak di dalam Al-Quran setidaknya di surah Al-Qiyamah di ayat yang ke-17, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, atas tanggungan kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dan membacakan untukmu wahai Muhammad. Nah, ini secara bahasa. Kemudian di dalam istilah fikih, para ulama mendefinisikan bahwa jamak ini adalah melakukan 2 sholat fardu yang tadinya 2 waktu, asar, zuhur dengan asar, dijadikan 1 waktu, atau maghrib dengan isya secara berurutan pada salah satu waktunya. Ini punya sebab-sebab, ya. Jamak ini punya sebab-sebab yang nanti akan kita bahas. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa sholat jamak ini disyariatkan, dan ini adalah ijma' ulama. Sekalipun di dalam Al-Quran tidak kita temukan dalil secara qat'i, secara pasti. Namun kalau kita lihat di banyak hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat jamak. Di antara hadis yang menyebutkan itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa'atabatnal wadi wa khadaban nas summa adzan summa aqama fa shalla adh-dhuhra summa aqama fa shalla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'an. Rasulullah SAW diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau ketika itu sampai kepada sebuah lembah, batnal wadi fa khataban nas. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di wadi itu, summa adzan, sampai kemudian datanglah waktu adzan. Summa aqama, kemudian langsung iqamah. Fasallad duhra summa aqama fasallal asr. Setelah salat duhur, kemudian langsung iqamah, kemudian salat asar, walam yusalli bainahuma syai'an, dan di antara adzan maupun iqamah dan di antara salat dengan salat itu tidak dilakukan salat apa-apa kecuali hanya salat duhur dan asar itu. Kemudian kita juga
menemukan di dalam banyak riwayat yang lain. Karena Rasulullah SAW idhar tahala qabla ayazigha syams akhara dhuhr. Rasulullah SAW bila bepergian sebelum matahari tinggi, beliau akhirkan zuhur ke asar. Ila waktil asri summa nazala fajam'a bainahuma. Kemudian Rasulullah SAW di waktu asar itu beliau turun dari kendaraannya, kemudian sholat dua sholat sekaligus. Fa in zaghatis syams, tetapi kalau matahari sudah tinggi, artinya sudah masuk waktu zuhur, qabla ayyartahil, sebelum Rasulullah SAW pergi jauh, sholat duhra wal asra, sholat duhur dan asar summa raqib, barulah Rasulullah SAW mengendarai kendaraannya. Karena idza kana fi safarin fazalati syamsu sholat duhra wal asra jami'an sumartahal. Ini satu makna dengan hadis sebelumnya. Kharajna ma'an Nabi SAW fi ghazwati Tabuk. Ini diceritakan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW keluar bersama sahabat di perang Tabuk. Fakanu yusalli dhuhra wal asra jami'an. Rasulullah SAW salat zuhur dan asar secara jamak. Wal maghrib wal isya jami'an. Maghrib dengan isya pun dengan cara dijamak. Hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat ini adalah pendapat yang sudah disepakati ijma' ulama bahwa sholat jamak ini disyariatkan. Adapun pembagian dan teknis cara sholat jamak ada beberapa yang kita bisa kategorikan. Pertama, sholat jamak dilihat dari berdasarkan sholat yang dilakukan, yang dikumpulkan. Tidak ada jamak kecuali hanya di dua sholat, yaitu sholat zuhur dengan asar dikumpulkan menjadi satu. Ini adalah satu waktu. Kemudian waktu sholat yang kedua adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Tidak boleh selain ini atau sebaliknya ya. Tidak boleh sholat maghrib dijamak dengan asar misalnya, atau asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh, atau subuh dengan zuhur. Yang menjadi ketentuan adalah sholat ya. Sholat siang dikumpulkan dengan siang. Dalam hal ini adalah zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur. Atau di sholat malam yaitu maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Ini adalah sholat-sholat yang dijamak yang dimaksud di dalam istilah sholat jamak. Adapun waktunya, waktu yang disyariatkan untuk sholat jamak atau yang dibolehkan sholat jamak ada dua waktu yang disebut dengan sholat jamak takdim. Jamak takdim adalah sholat yang dilakukan zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur, atau maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib. Yang ini dilakukan di awal waktu. Ini yang disebut dengan jamak takdim. Kemudian yang kedua, waktunya adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah kebalikan dari jamak takdim. Jamak takdim. Yang kalau takdim dilakukan di awal, maka takhir ini dilakukan di waktu kedua. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu asar, atau maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Ini adalah ketentuan jamak takhir. Adapun yang membolehkan ya, sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak ini dibahas oleh para ulama fikih ya. Seluruh ulama sepakat bahwa menjamak itu boleh, namun harus punya syarat-syarat tertentu. Tidak boleh sembarangan orang kemudian menjamak, sekalipun itu mungkin meringankan pelaksanaannya, tapi harus punya ketentuan dan syarat-syarat yang mungkin ya, di antara para ulama ini ada yang disepakati syaratnya, ada juga yang diperselisihkan. Di antara penyebabnya karena memang para ulama punya kaidah ya, masing-masing madhab punya kaidahnya masing-masing.
Ada yang menerima secara longgar, sementara ada yang menerima agak ketat. Artinya bahwa kalau dalil yang membolehkan itu tidak dalil qat'i, maka ini tidak diterima. Sedangkan ulama yang lain di mazhab yang lain mengatakan bahwa sekalipun tidak qat'i, hanya sekedar praduga atau dhanni, kira-kira, maka ini sudah bisa diterima dan dibolehkan untuk menjamak sholat. Di antara sebab-sebab yang disepakati oleh para ulama di seluruh madhab, pertama adalah haji. Jadi perjalanan haji ini disepakati semua ulama, ya, menyepakati bahwa perjalanan haji ini membolehkan orang untuk mengqashar, menjamak sholat. Bahkan di madhab tertentu ada pendapat yang mewajibkan seseorang ketika dalam perjalanan haji dia harus, ya, menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur di Arafah, kemudian maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya di Muzdalifah. Ini pendapat dari kalangan madhab Hanafi. Ini menjadi kesepakatan sebab ditemukan dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan haji, fa'atan Nabi SAW biwadin fakhatoban nas summa adzan. Disitulah Rasulullah SAW di sebuah lembah, ya, ini di Arafah. Rasulullah SAW berkhutbah, ya, khutbah Arafah, summa adzan. Kemudian masuklah waktu azan, summa aqama fa sholat adzan, iqamah sholat duhur, kemudian iqamah, summa aqama fa sholat asar, kemudian sholat asar, walam yusalli bainahuma syai'an. Ini menjadi dalil qat'i yang menyebutkan bahwa haji, perjalanan haji, Rasulullah SAW mengqashar. Maka semua ulama sepakat bahwa dalil ini menjadi dalil, ya, kebolehan, bahkan ada yang mengharuskan untuk menjamak sholat di Arafah maupun di Muzdalifah. Ma ra'aitu an-nabi, ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah SAW shalla sholatan li ghairi miqatiha. Tidak pernah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW sholat di luar waktu sholat. Artinya pasti tepat waktu. Illa sholataini, kecuali dua sholat. Jama'a bainal maghrib wal isya bi jam'in ay Muzdalifah. Rasulullah SAW menjamak dua sholat, yaitu maghrib dengan isya di Muzdalifah. Maka ini dijadikan sandaran bahwa sholat jamak disyariatkan untuk mereka para jamaah haji. Ini sebab kebolehan orang bisa menjamak sholat. Ada sebab yang kedua yang ini disepakati oleh para ulama. Perjalanan ini diantaranya adalah kebolehan diantaranya adalah yang kedua adalah safar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang safar dan keringanan-keringanan, termasuk adalah keringanan ketika sholat. Boleh diqashar. Kemudian di pertemuan kali ini para ulama juga sepakat bahwa orang yang melakukan safar, perjalanan keluar dari negerinya dengan jarak tertentu, kemudian dengan tujuan tertentu, bahkan ada yang mensyaratkan dengan syarat bahwa perjalanannya adalah perjalanan dalam ketaatan. Minimalnya adalah dalam perjalanan mubah, ya, perjalanan yang dibolehkan, bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan untuk menjamak.
Tentu di pertemuan yang lalu sudah kita bahas berapa jaraknya. Ada yang mengatakan 88 kilo, kemudian ada yang mengatakan bukan jarak tetapi durasi perjalanan. Durasinya ada 3 hari, ada bahkan jarak yang lebih panjang adalah 133 km dan seterusnya. Ini syarat bagaimana seorang bisa dikatakan safar. Tentu yang lebih penting adalah safar, di mana dia niat memang melakukan safar. Ada mungkin dia melakukan perjalanan yang melebihi jarak minimal orang boleh melakukan jamak. Namun kalau tidak dihadirkan niat safar, misalnya kan dia memang diculik oleh musuh, kemudian dibawa keluar dari negerinya yang sangat jauh, ini tidak ada niat untuk melakukan perjalanan keluar kota, ini tidak dikatakan sebagai safar, dan dia mungkin juga tidak menghadirkan niat, maka ini tidak dikatakan boleh ya menjamak sholat. Dan tentu safar ini harus ada kategori di mana selama sholat dari awal hingga akhirnya dia masih dalam kondisi safar. Kalau seseorang sudah sampai ke tempat tujuannya, tentu dia sudah selesai safarnya. Jadi ketika dia takbiratul ihram misalnya, tapi di ujung-ujung safar itu sudah selesai, akhirnya kendaraannya sudah sampai di rumahnya, tentu ini sudah selesai status sebagai safar bagi dia. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama, bahwa haji dengan safar mutlak dibolehkan untuk menjamak sholat. Adapun yang ketiga, ini para ulama masih khilaf, silang pendapat, apakah dibolehkan menjamak atau tidak. Yang ketiga adalah sakit. Ini sebab yang ketiga, namun untuk yang diperselisihkan adalah sebab yang pertama. Nah, sakit, meskipun sebagian ulama ya menjadikan sakit sebagai salah satu penyebab dibolehkan menjamak sholat, namun ya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sebagian imam dalam mazhab Syafi'i membolehkan dan sebagian juga tidak membolehkan. Di antara dalil yang mengatakan bahwa sakit ini salah satu alasan, salah satu kategori yang menyebabkan seseorang boleh menjamak sholat. Dan ini pendapat di kalangan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di beberapa madhab yang lain seperti Malikiyah, ini juga membolehkan berdasarkan bahwa orang sakit ini jelas dia dalam kondisi susah payah. Maka keringanan untuk menjamak sholat ini sebagian dari hadirnya syariat untuk memudahkan seseorang. Sebagaimana kita banyak ya, bahwa memahami bahwa prinsip syariat adalah untuk memudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidaklah agama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kalian sulit. Dan tidak ada masalah, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal maridi haraj. Orang buta, kemudian orang yang cacat ya, yang pincang, kemudian orang yang sakit, nggak ada masalah, tidak ada dosa bagi mereka ketika mereka tidak pergi berperang. Bahkan di sini dijadikan dalil bahwa seseorang yang sakit, mana yang memudahkan, tentu dijamak itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh syariat.
Ini dalil yang menyebutkan bahwa sakit adalah salah satu yang membolehkan orang bisa menjamak. Sementara di kalangan madhab yang lain, di ulama kalangan madhab Hanafi dan Syafi'i tidak membolehkan orang yang sakit untuk menjamak sholat. Sebab tentu orang bisa menjamak atau mengurangi atau mengumpulkan sholat yang sudah ditentukan, tentu harus berdasarkan dalil yang jelas dan yang qat'i. Sebagaimana sholat itu sudah ditentukan waktunya, maka sakit, begitu juga Rasulullah SAW dengan para sahabat juga sakit. Sebagaimana di dalam hadis ya, disebutkan bahwa di dalam syarah Imam An-Nawawi alasannya bahwa anna Nabi marido amradhan katsiran. Jadi Nabi SAW amradhan katsiran. Nabi SAW juga sakit. Walam yungqal jam'uhu bil mardi sarihan. Ini kata Imam An-Nawawi. Nabi juga pernah sakit. Sebagaimana sahabat-sahabat pernah sakit. Tetapi tidak pernah sampai riwayatnya kepada kami secara tegas bahwa Nabi menjamak sholat dalam keadaan sakit. Ini alasan kenapa di madhab Syafi'iyah sebagian tidak membolehkan orang sakit menjamak sholat. Al-masyhur dengan tegas al-masyhuru fil madhab wal ma'ruf fi nusus Syafi'i, bahwa tegas bahwa nas-nas di madhab Syafi'i wa turukul ashab dan pendapat para ulama madhab Syafi'i annahu la yajuzul jam'u bil marad, tidak boleh menjamak sholat karena sebab sakit, warih atau karena angin, wadulmah atau karena gelap, walal khauf walal wahal, bukan juga karena takut atau karena hujan kemudian berlumpur. Ini di madhab Syafi'i tidak membolehkan. Sedangkan dalil-dalil dalil-dalil yang disampaikan oleh jumhur yang mengatakan kebolehan orang sakit menjamak itu dalil-dalil yang dhonni yang punya interpretasi yang bermacam-macam, dan ini tidak qat'i dan tidak diterima oleh kalangan ulama madhab Syafi'iyah. Ini yang ketiga, sebab dibolehkannya jamak walaupun ini khilafiyah. Yang keempat, sebab dibolehkannya jamak adalah karena sebab hujan. Para ulama berpendapat tentang kebolehan ketika seseorang dalam keadaan hujan, kemudian dia tentu syariat pokoknya adalah seseorang melakukan sholat itu berjamaah di masjid. Sementara dalam kondisi hujan, maka kita temukan ternyata Rasulullah SAW ini pernah menjamak sholat sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas ya. Shalla Rasulullah SAW bil Madinah adz-dzuhra wal asra jami'an. Rasulullah SAW sholat di Madinah. Ini perlu digarisbawahi, dicatat bahwa Rasulullah diceritakan oleh Ibnu Abbas sholat di Madinah. Artinya bahwa Rasulullah SAW tidak dalam keadaan sedang haji. Karena haji tentu ada di sekitar miqat haji, yaitu di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW tentu ketika di Madinah, beliau sedang tidak dalam keadaan safar. Nah, di sini Ibnu Abbas menegaskan bahwa Rasulullah SAW sholat bil Madinah adz-dzuhra wal asra jami'an. Duhur dengan asar, jadi dijadikan satu jamak, wal maghrib wal isya jami'an. Dan maghrib dengan isya kemudian dengan cara juga dijamak. Nah, ini menegaskan bahwa apa ini sebab sehingga nanti para sahabat kemudian berkomentar tentang cerita yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di antaranya adalah Jabir, Abu Ayyub ya. Ayyub berkata
barangkali pada waktu itu malam turun hujan. Kemudian Jabir menimpali, kemungkinan besar begitu. Jadi ini sebab, ya, karena ada kemungkinan bahwa hujan ketika itu turun di Madinah, sehingga Rasulullah SAW daripada sahabat kemudian bolak-balik, ya, pulang kemudian balik lagi ke masjid lagi, ini tentu dalam keadaan basah, kemudian mungkin berlumpur, kemudian ini menyulitkan para sahabat, sehingga Rasulullah SAW pun menjamak sholat dalam keadaan hujan. Nah, kemudian hadis tadi ditambahi, ya, di dalam riwayat Imam Muslim bahwa zada Muslim min ghairi khaufin wala safar. Ya, ditegaskan lagi Rasulullah SAW tidak dalam keadaan takut, juga tidak dalam keadaan sedang safar. Ya, jelas bahwa beliau masih ada di Madinah. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya memandang riwayat ini menegaskan jamak itu bukan karena takut, bukan karena safar. Jadi ini kemungkinan adalah karena hujan. Sementara di madhab Hanafi tidak membolehkan menjamak sholat disebabkan karena hujan. Sedangkan memang di madhab Hanafi ini tegas bahwa tidak ada jamak kecuali untuk mereka yang sedang dalam kondisi di Arafah atau di Mina atau di Muzdalifah, mereka adalah jamaah haji. Karena Rasulullah SAW sendiri ditegaskan, ya, di dalam riwayat, ya, diceritakan tadi bahwa Ibnu Mas'ud, ya, tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat sholatan li ghairi miqatiha illa sholatain. Ya, Ibnu Mas'ud tidak pernah melihat Rasul sholat kecuali sholat yang di luar waktunya kecuali 2 sholat, yaitu maghrib dengan isya di Muzdalifah. Ini dijadikan dalil yang sangat tegas di madhab Hanafi, tidak membolehkan jamak karena hujan. Dibolehkan orang menjamak sholat karena hujan, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Pertama, bahwa yang dijamak adalah maghrib dengan isya. Ini tidak berlaku untuk zuhur dengan asar, karena di hadis yang dijadikan sandaran dalil bahwa Ayub berkata barangkali pada malam turun hujan, sehingga ini dijadikan hujjah bahwa Rasulullah menjamak sholat tanpa ada safar, tanpa ada ketakutan. Ini terjadi pada malam hari, sehingga sholat malam yang boleh dijamak adalah maghrib dengan isya. Dan ini dijadikan dalil bahwa yang dibolehkan di madhab Maliki adalah sholat maghrib dengan isya di malam hari. Tidak diperkenakan untuk dijamak antara zuhur dengan asar. Ini di madhab Maliki. Kemudian ketentuan yang kedua, jamak ini hanya berlaku untuk jamak takdim, yaitu sholat maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib. Adapun untuk maghrib dengan isya, sekalipun dijamak, tapi ketika dijamaknya di jamak takhir, di madhab Maliki tidak membolehkan itu. Kemudian sementara ini di madhab Syafi'i, kita temukan bahwa di madhab Syafi'i boleh, dan ini lebih longgar, sebab di madhab ini yang dibolehkan untuk dijamak di madhab Syafi'i bukan hanya sekedar maghrib dengan isya, tapi juga berlaku untuk zuhur dengan asar ketika memang pada waktu itu jelas hujan, ya, karena illah di antara menjamak sholat itu karena hujannya, jadi bukan karena malamnya. Sekalipun siang, kalau memang hujan turun, maka
dibolehkan untuk dijamak. Namun ada catatan bahwa jamak ini hanya berlaku ketika sholatnya dilakukan dengan berjamaah. Nah, hujan boleh dijamak dengan catatan dia sholat yang dilakukan dengan cara berjamaah di masjid. Adapun kalau sholatnya di rumah kemudian dia juga tidak berjamaah, jelas ini tidak dibolehkan di dalam pendapat mazhab Syafi'i. Dan tentu juga yang paling harus digarisbawahi, di situ ada masyaqqah. Nah, di situ ada masyaqqah karena memang di zaman ketika Rasulullah SAW hidup tentu sangat sulit ya, apalagi jarak antara perumahan para sahabat tentu tidak sedekat hari ini, sehingga kalau harus bolak-balik dalam kondisi apalagi malam kemudian hujan, ini jelas sangat menyulitkan. Wal jam'u bi'udhril matar, ini pendapat di mazhab Syafi'i yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Menjamak sholat karena hujan, wa ma fi ma'nahu minas salj, atau yang semisalnya, apakah turun hujan atau turun salju, wa ghairihi yajuzu liman yusalli fi masjid, ya, itu boleh untuk mereka yang sholatnya di masjid, yaksuduhu min ba'd, kemudian yang diniatkan sebelumnya. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi adalah dia harus menghadirkan niat dia dari awal, wa yata'adda bil matar fi tariqihi, dan dia harus ada unsur masyaqqah, sulit ketika dia mendatangi masjid. Dalam hal ini perbedaan sebagaimana disampaikan ya di dalam beberapa ulama, ada yang mengatakan bahwa masyaqqah ini tidak menjadi alasan. Ada yang menjadikan alasan mutlaknya adalah hujan. Adapun masyaqqah atau tidak, ini mutlak dibolehkan. Sementara ada sebagian yang lain mensyaratkan bahwa hujan yang dibolehkan harus mengandung unsur masyaqqah. Di madhab Hambali, untuk hujan ini juga berlaku ya, jamak baik zuhur maupun asar. Kalau di madhab sebelumnya ini mensyaratkan jamak harus di jamak takdim ya, jamak di waktu awal. Sementara di madhab Hambali ini lebih luas dan lebih longgar. Jamak boleh berlaku zuhur asar, artinya ini sholat siang atau sholat malam maghrib dengan isya, baik zuhur, baik jamak takdim maupun jamak takhir, tidak mempermasalahkan, semuanya ini luas dan boleh. Wa yajuzu ayil jam'i, yajuzu awil jam'u, di dalam matan ya yakna disebutkan bahwa boleh ya, yaitu menjamak bainal isya ladzuhraini lima tor, baik itu sholat isya ataupun sholat zuhur lima tarin, disebabkan karena hujan. Dan ini yang menjadi sebab kelima ya, sebab atau keempat di antara sebab-sebab yang membolehkan orang boleh menjamak sholat. Kemudian ada sebab yang lain, yaitu sebab yang kejadian-kejadian yang mungkin ini tidak memungkinkan orang bisa sholat dalam keadaan normal waktunya, ini boleh dijamak ya. Ini keadaan-keadaan yang insidental ya. Berdasarkan prinsip syariah bahwa sholat harus dilakukan ya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa menyulitkan orang untuk sholat dalam keadaan normal.
Maka prinsipnya Islam itu memudahkan. Nah, dari sini kejadian-kejadian seperti halnya kejadian misalnya dalam kondisi perang. Ya, orang dalam kondisi perang tidak memungkinkan dia sholat misalnya. Dan ini Rasulullah SAW pun pernah mengalami kejadian seperti ini, di mana Rasulullah SAW ketika suatu peperangan diceritakan dari dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW tidak sholat duhur, tidak asar juga, kemudian maghrib, sampai kemudian baru sholat, ya, baru bisa luang sholat dan aman dalam tengah malam. Dan ini tidak ada cara lain kecuali dijamak, bahkan keluar dari waktunya. Ketentuan jamak pun ini tidak memenuhi syarat. Kayak ini dibolehkan keluar dari kaidah jamak, ya, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya sekaligus. Ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan orang untuk sholat dalam kondisi normal. Kemudian kejadian-kejadian yang lain, tentu yang terjadi di masa Rasulullah SAW ini adalah kejadian yang mungkin hanya sesekali itulah dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tapi itu bisa menjadi sebuah dasar, ya, dasar bahwa ini adalah sebuah panduan hidup. Nah, kemudian kejadian-kejadian yang mungkin kita dipaksa untuk tidak bisa melakukan sholat sesuai dengan kondisi yang normal, seperti halnya misalnya ada bencana alam, ya. Apakah kemudian angin puting beliung, kemudian gempa, kemudian banjir, bahkan mungkin na'udzubillah ketika seseorang dalam kondisi terombang-ambing, ya, di lautan misalnya. Dan ini tentu kondisi-kondisi seperti ini tidak memungkinkan orang untuk melakukan sholat. Bagaimana caranya dia sholat sementara dia dalam kondisi terombang-ambing oleh gulungan ombak? Nah, tentu ini berharap bahwa nanti dia bisa selamat ke darat, kemudian dia bisa melakukan sholat dengan kondisi yang dalam kondisi yang normal kembali. Ya, ini tentu keadaan-keadaan yang seperti ini bukan keadaan-keadaan yang memang disetting sendiri oleh manusia, seperti halnya misalnya dalam kondisi jalanan macet, atau dalam kondisi pekerjaan sedang sibuk, rapat, dan seterusnya. Ini jelas bukan termasuk kriteria yang membolehkan orang untuk jamak, ya. Ini kondisi yang orang harus memang terpaksa tidak bisa melakukan itu. Kalau sekedar rapat, orang bisa pending, atau sekedar macet, dia orang bisa menunda perjalanannya, atau dia bisa turun dari kendaraannya, dan seterusnya. Dan ini ada ketentuan-ketentuan, ya. Pertama adalah jamak takdim. Ketentuan jamak takdim, dia harus menghadirkan niat sejak awal bahwa saya ingin menjamak. Ini harus ada niat. Dan jamak takdim ini harus berurutan sesuai waktu. Kalau duhur dengan asar, maka harus didahulukan duhurnya, baru setelah itu iqamah, dan kemudian sholat asar. Dan ini harus al-muwalah. Al-muwalah ini adalah tidak ada jeda yang terlalu panjang antara dua sholat, duhur dengan asar. Ya, kalaupun ada jeda, hanya sekedar jeda untuk bisa ada space waktu untuk iqamah, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, fa'adzana adzan, summa aqama, kemudian iqamat, fasallat duhra, kemudian wa aqama fasallal asr, ya. Adzan, iqamah, salat duhur, kemudian iqamah lagi, kemudian salat asar. Ini jeda yang dibolehkan. Wala yusalli bainahuma syai'an, dan tidak ada salat yang lain kecuali hanya dua salat itu. Dan tentu kalau dia safar, harus, ya, mensyaratkan dia masih dalam kondisi safar. Dia masih dalam kondisi safar,
sejak awal sholat hingga akhirnya. Ini ketentuan untuk jamak takdim. Sementara untuk ketentuan jamak takhir, tentu dia harus juga menghadirkan niat, harus juga safarnya harus masih berlangsung, karena ini rentan di jamak takhir ini orang biasanya safar sudah selesai, namun dia baru menjamak takhir. Tentu ini keluar dari ketentuan yang dibolehkan orang menjamak. Kemudian yang berbeda ketentuan dengan jamak takdim, jamak takhir ini tidak mengharuskan atau dibolehkan tidak berurutan. Artinya ketika orang sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya, dibolehkan sholat isya terlebih dahulu kemudian baru maghrib. Ini untuk jamak takhir tidak mengharuskan harus berurutan. Sementara ketika di madhab Hanafi, karena di madhab Hanafi ini tegas tidak ada jamak kecuali untuk jamaah haji di Arafah, Muzdalifah dan mikot-mikot di Mina, maka di istilah di madhab Hanafi ini ada yang mereka sebut dengan jamak suri. Jamak suri ini sejatinya dia bukan jamak, namun mendekatkan dua waktu sholat, ya, dilakukan secara berdekatan sehingga seolah-olah dia melakukan jamak padahal tidak jamak. Misalkan duhur dengan asar, ya, duhur diakhirkan di akhir waktu sehingga ketika selesai sholat duhur sudah masuk waktu asar, kemudian dia baru melanjutkan sholat asar, dan ini di istilah disebut dengan jamak suri di madhab Hanafi. Inna sholat berdasarkan dalil bahwa jamak ini keluar dari dalil yang menyebutkan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi di akhir waktu, tapi kalau masih ada di waktu itu masih di dalam waktu sholat itu, maka ini masih diperkenankan. Namun kalau sudah keluar dari waktu, ini jelas bertentangan dengan nas, ya, di surah An-Nisa, inna sholata kanat 'alal mu'mini kitaban mauquta. Maka di madhab Hanafi didekatkan saja waktunya, jadi antara duhur dengan asar, ya, asar dilakukan di awal dan duhur dilakukan di akhir. Nah, sementara para ulama kemudian membahas apakah sholat Jumat ini boleh dijamak dengan sholat asar, karena sejatinya sholat Jumat toh berbeda dengan sholat duhur. Dalam pandangan ini ulama berbeda, ya. Jumhur membolehkan dengan berdasarkan dalil bahwa tidak ada nas yang melarang. Kemudian Jumat dengan duhur itu dikiaskan, ya, dan ilahnya ada beberapa kesamaan. Pertama, bahwa sholat Jumat itu pengganti duhur. Kemudian di situ ada ittihadul waqt, ada kesatuan waktu, sehingga kalau jamak itu dibolehkannya karena kesulitan, ya, kesulitan dari segi waktu, maka ittihadul waqt ini membolehkan. Kemudian ilat kesamaannya ini juga diambil dalil qiyas bahwa duhur di Jumat disamakan dengan duhur. Dan ini juga prinsip keringanan, sebagaimana Rasulullah SAW diketahui bahwa perjalanan Rasulullah itu kalau dari misalnya Madinah ke Mekah itu perjalanan memakan waktu 1 minggu. Sudah pasti perjalanan 1 minggu itu atau 1 pekan itu melewati Jumat, sehingga kemungkinan besar bahwa Jumat juga jamak dengan asar. Dan namun di kalangan madhab Hanafi ini menolak dalil-dalil jumhur, sebagaimana
kaidah mazhab Hanafi bahwa kias di dalam ibadah itu tidak dibolehkan, sehingga kias antara Jumat dengan duhur ini kias yang tidak bisa diterima. Kemudian jelas dalil masalah ibadah ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Dan Jumat disamakan dengan duhur, kias ini tidak boleh karena dalam ibadah tidak boleh kias. Kemudian tidak ada nas yang membolehkan atau tidak ada nas yang menjelaskan bahwa Rasulullah menjamak atau para sahabat menjamak antara Jumat dengan asar. Nah, ini yang silang pendapat antara jumhur dengan madhab Hambali terkait dengan kebolehan apakah Jumat boleh dijamak dengan asar. Kemudian ada yang jamak yang sering orang salah fahami bahwa orang wanita haid, ya, wanita haid ini orang sering meninggalkan sholat, ya, karena dia sudah keluar dari waktu zuhur, misalnya dia mandi di waktu asar, padahal zuhur dengan asar ini bisa dijamak di waktu asar. Kemudian juga antara maghrib dengan isya bisa dijamak di waktu isya, jamak takhir atau jamak takdim. Lalu mungkin jamak takdim orang akan kesulitan, ya, karena wanita tidak menyadari bahwa nanti jangan-jangan di asar dia akan haid, sementara dia ketika sholat zuhur masih dalam keadaan suci, di waktu asar dia dalam keadaan haid. Bagaimana status sholat asarnya ini? Apakah ditinggalkan? Sementara seandainya dia jamak di waktu zuhur itu dibolehkan. Dan ini di madhab Syafi'i dia dibolehkan menjamak di waktu zuhur atau menjamak di waktu asar dengan takhir. Ini untuk wanita haid. Harusnya wanita haid lebih berhati-hati dalam menjaga konsistensi sholatnya. Kalaupun ternyata memang tidak dilakukan padahal dia sudah masuk, ya, waktu sholat dan dia punya kewajiban, ternyata dia mengulur-ulur waktu dan datanglah haidnya, maka dia harus ganti di waktu yang lain. Kemudian untuk juga pengantin, biasanya mereka berdalil bahwa pengantin ini bisa dijamak, ya, bisa satukan waktunya. Tentu ini sama halnya dengan rapat atau dalam keadaan macet, ya, atau ini bisa disetting, ya, bisa disetting sehingga ini bukan kejadian-kejadian yang memaksa, sehingga kalaupun menyulitkan karena banyaknya tamu sehingga tidak mungkin ditinggal, sementara ikramud dhaif itu bagian dari juga perintah, maka bisa mengambil pendapat madhab Hanafi yang disebut dengan jamak suri. Diakhirkan waktu zuhurnya menjelang asar sehingga seolah-olah mereka sedang menjamak di satu waktu, padahal ini dua waktu yang berbeda. Ini menjadi solusi bagi siapapun yang merasa bahwa mereka ada kesulitan dalam melakukan sholat sesuai dengan waktu yang kondisi yang normal. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.